Kalau lu tahu di London fans MU itu paling benci sama Arsenal. Membenci Arsenal tuh baseline, bro. Nah, Bukan buat fans MU doang. aduh saya pengen nambahin karena UCL tapi ya udah. Enggak, itu maksud gua. Menurut gua overrated Vini itu bukan di skillnya, tapi di mana dia mengemban suatu tahta Prince of Bernabeu. Itu overrated. Gak ada yang labelin itu lagi-lagi media. Anggaplah itu media, salah. oke, Anggaplah salah. itu Apalagi tuh ya Oke. mungkin fans Vini. Guys, ini saya lagi ditemani oleh 2 fans Chelsea dan 1 fans Madrid. Kita udah pakai papan tulis. Yeay. Pastinya dong kita bakal nulis-nulis dan debat-debat dong. Oke. Kira-kira nih sebelum kita mulai, alangkah baiknya Iya. kalian subscribe dulu Yes. YouTube-nya Gerombol Yes. karena kita on the way ke 1 juta subscriber. Let's go. Nyampe Waldo akan botak dan keliling Indonesia dari Sabang sampai Iya. Dan juga Kalau jadi gue yang kena. dan jangan lupa juga ini kalian beli parfum Wembley, Yes. kalian bisa beli online maupun offline. Sudah ada di Ion di seluruh Jabodetabek ya. Yes. Di Yang udah ada di Tanjung Barat dan BSD. BSD. Kita langsung aja, kita akan bermain game ini aja, nanti akan ada satu statement dan kita akan nulis jawaban kita di papan tulis ini. Abis itu akan kita diskusikan Oke, let's go. alias debat. Best 3 rivalry paling panas di dunia sepak bola. Apa? Best 3 rivalry paling panas di dunia sepak bola. Berarti mau pemain mau klub bebas kan? Kayaknya Ini lebih ke harusnya apa? konteksnya klub ya. Klub. Ini sih klub. Klub ya? Ya, Klub. pasti klub lah. Ini sih klub. Ya. Oh Let's lu. go. Jadi kalau gue ada pertama El Clasico, yang kedua adalah Arsenal versus Man United dan Juve versus Inter. Gue ganti ketiga deh. Nggak boleh. Gak boleh ganti dong. Nggak boleh Boleh ganti dong. Nggak boleh ganti. Serius. Serius. Tapi yang ketiga lu apa? Nanti cek aja ya. Iya. Takutnya nggak apa-apa kan? Untung. Nggak apa-apa kan? Kan best. Bebas kan? Best, Rivalitas. Rivalitas kan? Madrid Barcelona, Boca Boca River River Plate. Plate. Ya, maksud. Gue juga ada Boca River Plate, Real Madrid Barcelona dan Lazio Roma. Lu yang kedua apa sih? What the fuck? Iya. Tiga-tiganya anjir. Sama. Tiga-tiganya anjir. Lu yang kedua apa sih? Nyontek yang kedua gue Gua nyontek gila. Gua nyontek. Arsenal MU. Kok ketiga sama? Masa dikomenin? Gue nulis Lazio Roma karena gue tahu Lazio pernah ngasih kemenangan buat Inter Milan Iya. supaya Roma nggak Scudetto. Itu Segitunya? mentok, bro. Ya tapi Juve Inter tapi lebih ini dong, lebih pahit gitu di sosmed dan di kehidupan Juve Inter tuh gue kasih tahu, Juve Inter itu baru akhir-akhir abad 20. Lazio Roma nih masalah fanbase-nya. Gak tua, itu bukan fansnya rivalry tuh- tua. fansnya Juve itu tuh kagak begitu. punya derby nyari-nyari. Benar. Ya, parah pai. Parah pai. Lagi disuruh ngikut nggak mau ya? Iya. Terus ada terus ada Boca River Plate. Boca River kita tahu lah. Itu udah pasti. Itu gue pernah ada cerita satu orang, gue lupa siapa. Dia nikah sama orang Argentina. Seorang laki-laki menikahi perempuan Argentina. Ya. Terus bertandang lagi. Ya. Mudiklah dia ke kampung perempuannya. Oke. Ya kan, kalau nggak salah istri itu fans Boca kalau nggak salah. Keluarganya fans Boca. Terus suaminya tuh di sana kan nginap sehari, 2 hari, 3 hari. Terus suaminya tuh mau nanya sesuatu cuma nggak enak. Akhirnya dia nanya sama mertua cowoknya, kok gue nggak diajak nonton bola sih di sini? Oke. Gitu. Kata mertuanya, yakin lo nonton bola di sini? Yakin, gini-gini. Oke. Tapi siapin diri lo dan kita jalan cowok-cowok doang. Segitunya bro nonton bola di sana. Segitunya. Lo nggak bisa bawa Keluarga. yang gue tahu ya. Iya. Sepanas itu, sengeri itu. Oh, ini maksudnya skalanya tuh bukan yang dikenal di global. Iyalah Tapi lebih ke kayak emang rivalitas aslinya panas, gitu. Panas banget. Oh, gue salah menangkap. Gue kira tuh yang emang dikonsumsi publik paling Jujur besar. yang gue gak pahami Arsenal MU nih. Iya. Yang gue pahami. Iya. Dari mana nih? Maksudnya gini, Saya kurang gua pahami. kalau menurut gue nih, Arsenal MU kan memang dimulai tahun 1997. Sampai era Wenger dan Fergie. 2003, 6 tahun. Enggak kita ngomong dengerin dulu. Kok 6 tahun? Ya udah. 2004 itu udah. Iya, 7 tahun. 7 tahun. Oh, masih Tapi dari kan situ, tapi nya. sampai sekarang kan fans berdua ini masih musuh-musuhan. Arsenal MU itu kalau lu tahu di London fans MU
itu paling benci sama Arsenal, bahkan melebihi Liverpool. fans Spurs itu sendiri. Nah, itu lo aneh logika lo. Fans MU di London. Oh. Masalahnya membenci Arsenal tuh baseline, bro. Nah. Bukan buat fans MU doang. Nah, bukan Betul. begitu, bukan begitu maksud Aduh, gue. saya pengen nambahin karena UCL tapi ya udah. Enggak, itu maksud gua well known lah, kita di sosial media nih kita tahu Iya, maksudnya Ya gue tahu ada rivalry-nya, magnitude-nya tapi segede dia apa? nggak masuk di papan three. hari ini. enggak, karena kirain gua itu tuh maksudnya yang jadi konsumsi publik paling besar, bukan besar di realitanya gitu loh. Ada bahasa, Makanya gua nggak masukin River Plate sama Boca karena ada gua bahasa Zimbabwe-nya tuh, Apa itu? apa? recency bias. Recency bias. Itu dari sebelum gua lahir recency bias gimana ya? Kan maksudnya lo nulis ini karena baru saja selesai. King MU ngalahin Iya. Arsenal. Tadi kan lu komen dulu, capek Dia kita lagi king. panas-panasnya. Dari dulu gua udah tahu rivalitasnya paling besar Bukan tahu apa banget. enggak, lo lagi merasa besar-besarnya gitu. Tahu nggak tahu dari lama. Lah emang besar, kalau besar emang besar, tapi ini maksudnya emang jadi konsumsi publik. Lihat aja deh kemarin deh, di dimanapun peringkat Arsenal maupun MU ketika ketemu selalu dua fans tersebut tuh selalu ribut, bener-bener ribut gitu loh. Cuman emang skalanya nggak semenyeramkan Lazio Roma Ya, ataupun River Plate. Boca River Plate. Lazio Roma jujur gue cuma Iya. karena fakta lo itu. Oh, gue Enggak, gue jadi kalau ini gue tapi gara-gara gue waktu itu ketemu ada fans Lazio, fans Roma, fanbase Indonesia. Anjir lu internasional banget tuh ya. Parah, Dok. Enggak maksudnya lu Bukan temen lu sampai kayak Bukan orang Lazio, bukan orang Oh, Roma. kirain. Fanbase orang Indo. Terus dia ceritain Lazio Roma tuh ternyata gini-gini. Gue lupa cerita yang mana yang spesifik, pokoknya tentang supporter deh. Itu ada yang meninggal berapa banyak tuh gue lupa. Coba tolong cek itu makanya gue bilang, "Adi ngeri juga ternyata Lazio Roma ternyata." Kalau gini apa kayak Millwall juga bisa masuk kalau gitu. kalau Millwall, iya. Millwall. West Ham, Millwall. Terus sama Millwall. Jadi kalau misalkan konsepnya begitu gue ganti. Yang mana? Gue masuk Boca River Plate juga. Yang masuk. lo hapus? Yang gue hapus Arsenal. Juve Inter. Jadi Yang Juve dihapus itu Juve lebih gak penting dibanding Arsenal. Arsenal MU. Iya dari 9 berapa tadi? Nggak bilang begitu. Dari 9 berapa tadi? Nggak bilang begitu. Cuman Boca River Plate gue masukin. Itu belakang TV udah panas. Iya. Salah konsep. Nggak usah belakang Salah TV. konsep. Samping lu udah panas. Tapi minum dia samping lu tuh. Samping lu. Sensitif banget bahas klub cintaan saya ini Enggak, Arsenal. gue tuh tadi mau bikin program ini, gue udah nitip sama tim kreatif biar kita lupa sama klub masing-masing gitu. Iya kan? Masa kalau fakta kagak boleh disebutin, Iya. ya fakta dong. Tapi jadi kita perlu nonton nggak sih? Maksudnya nggak. Jadi opini masing-masing. Opini pribadi aja. Ini lo ada yang kayak belum. Lu kenapa Persib? Gua Persib aja. Iya, Itu kenapa? klasik lah. Itu Klasik klasik ya. lah di Indonesia, kalian udah pada tahu juga kan Klasik, rivalitasnya mereka emang panas Iya. dan seru juga kalau Dan di kayaknya dalam. layak juga kalau harus ditunjukin bahwa di Indonesia tuh ada Iya. rivalitas yang seru gitu. Betul. Iya, betul sekali. Mantap. Mantap, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Best 3 final paling ikonik sepanjang masa. Ini semua final. Iya. Semua final. Berarti klub negara bisa nih. Oke, ini gue coba Atau klub doang? biar enggak Bisa klub nanti negara. dianggapnya gue nyontek atau Bang Oleh nyontek gue lagi ya. Coba beda nih. Yang pertama, langsung aja buka ya. 1, 2, Tiga. 3. Oh iya, Basya nomor 1 bagus tuh. Bahasa nomor siapa? MU Bayern Iya, comeback keren. 99. Abis itu Itali Prancis Zidane nyundul. Abis itu yang ketiga adalah Madrid ATM yang awal Ancelotti yang comeback. Ramos ya? Ramos. Lu World Cup 22 bener. Istanbul sama Oh, UCL Istanbul. 2012. Astagfirullah, Keren. Istanbul. Iya, Gue Istanbul. Argentina 22, Liverpool 2005 Iya. dan Italia 2006. Iya. World Cup 2022, UCL 14, Euro 16. Ini sih jujur. Euro 16? Anaknya Bang Dodo banget. Iya. Ini sih Madrid Eder. Iya. Anaknya Bang Dodo. Perlu gue jelasin dikit kenapa Euro 16. Kenapa? Tapi yang Prancis sempat ada- Kroasia. Bukan nih. Yang Paul Pogba Black Magic. Lu nggak tahu ya, tapi nggak tahu. Ceritain. Nah ini beredar ya dari orang Menurut keyakinan Twitter. Menurut keyakinan gua yang baca dari Twitter. Yang baca dari Twitter, lu bisa cek. Kan ada viral tuh Paul Pogba lagi ribut sama kakaknya tuh. Yang Florentin itu yang masalah duit atau apa sih pokoknya itulah ya kan. Florentin. Nah, terus tuh banyak ya dari situ mulailah muncul ada beberapa orang kredibel yang bilang sebenarnya Paul Pogba ini emang main black magic sebenarnya. Ya black magic maksudnya ini ya dukun atau sihir gitu ya. Jadi kalau lu nonton Euro 2016 pada saat itu selama kompetisi itu setahu gua ya itu nggak pernah ada kejadian tiba-tiba kupu-kupu
di final. Tau gak kupu-kupu yang di final? Butterfly effect. Butterfly Main di effect. Ronaldo. Bukan, gak ada hubungan butterfly effect. Oh, Bukan, enggak, men. kupu yang kesini. kena Ronaldo. Butterfly effect mah lagu Travis Scott. Enggak, izin agak edgy, sorry. Enggak, tapi maksudnya yang Ronaldo lagi nangis gara-gara cedera tuh ada kupu-kupu gitu. Iya. Nah, jadi ada yang bilang sebenarnya Paul Pogba tuh selama di Manchester United dan juga di Prancis itu dia tuh main black magic. Black magicnya tuh ya pokoknya intinya memudahkan jalan dia lah. Oh jadi MU-nya cederanya. juara. Bukan. Waktu kalau MU itu kalau nggak salah lebih ke biar dia balik lagi deh kalau nggak salah buat ke Manchester United. Tapi kalau yang Prancisnya tuh biar mempermudah jalan mereka buat ke final dan juara. Nah, tapi pada saat itu Black Magicnya gagal. Enggak, bukan Black Magic Ronaldo. Sorry. Dedication, hard work, Iya. fight. Enggak usah. Oh gini tangannya tuh. Tight. Hubungannya anjing gini. Gua begini, Bang. Wah gila Masa gua. begini Gua dong? framing gua. Gila lu ya. Begini gua. Gini far klip. Aji gua begini. Jangan lupa AI lu pada gila lu ya. Ya teman-teman. Nah, cuman Black Magic itu gagal katanya. Karena digagalinnya sama apa? Sama katanya tuh waktu di final itu tiba-tiba final 2016 itu banyak kupu-kupu datang ke sana. Itu tuh kayak seakan-akan kayak menggagalkan Black Magic itu. Terlalu dong. Dan enggak, ini yang gue baca dari Twitter. Iya nggak apa-apa. Sama aja kayak bahasa konspirasi, bro. Sama aja. Gue juga punya ini Jujutsu Kaisen-nya nih ada di gue. Ya kayak gitu. Jadi kayak ngegagalin. Nah kubu-kubunya itu tuh kayak sebenarnya kayak kesan bilang udah lu nggak usah nangis, lu bakal juara, digituin. Asik. Karena itu banyak yang kaget soalnya kok di final itu tiba-tiba laron atau kubu-kubu gitu. Itu tuh menggagalkan Black Magic. Tapi kan dia juga cedera juga Ronaldonya. Iya, itu kan didatengin tuh maksudnya sebuah statement udah lu nggak usah nangis. Tenang aja, Portugal bakal juara. Kimi no Na wa Jujutsu Kaisen ini semuanya. Kalau Hitler mati di Garut bener nggak dok? Bener nggak dok? Ini Hitler terakhir jadi dokter di Medan. Udah, aduh ini agak lebih deep, ada di Epstein Files ya, kalian cek aja. Itu udah ada, Hitler ternyata nggak mati di situ, udah ada, lu bisa cek di Twitter. Oke, nggak, tapi itu ya, lu bisa cari di Twitter, coba Paul Kita Pogba. ke final lainnya. Ada World Cup 2022 kan ada semua. Gua ada. jelas. Masnya nggak ada. Gue gak ada. Itu Nah, iconic sih, gue tiga kalau sama. ada yang mau gue ganti sih Madrid ATM gue ganti sama Istanbul sih. Itali Prancis yang mana sih? Zidane Hebat. nyundul. Madrid ATM. Zidane nyundul. Zidane Materazzi. Oh, Zidane. Oh itu pecah banget, bro. Zidane itu di World Cup 2006 pada saat kualifikasi sebelum ke World Cup, dia itu sebenarnya udah pensiun. Kalau nggak salah ya, atau cedera atau pensiun gitu. Pokoknya dari timnas udah nggak aktif dia. Dan waktu dimulai World Cup 2006 dia dipaksa main. Dan ternyata itu menjadi kompetisi besar terakhirnya di negara dan bawa dia ke final gitu. Tapi sayangnya di final dia nyundul. Sampai ada PNK juga ya. Iya. Tapi siapa ya? Enggak masuk. Masuk ya, Masuk masuk tapi enggak kayak enggak masuk semua gitu loh, tapi ngelewatin garis. Gila itu Zidane. Lu kalau jadi Zidane lu sundul gak? Sundul. Lu pilih piala apa sundul? Sundul. Sundul. Lu? Piala udah pernah menang. Nyundul man. Serius. Serius nyundul kalau dia emang kalau Enggak, emang konteksnya dia ngatain maknya kan. iya. Iya, pokoknya kalau materi Sundul apa Itu- piala? Nyundul gua. nyundul. Enggak kan. Enggak, gua nendang pakai pool. Iya. Gua nendang pakai pool. Kenapa lagi dia aja? Kenapa gak lu rajutir? Kayak Valverde ya, terus gebukin Kelar. di parkiran. Iya, kenapa gak gitu? Baena. Di parkiran. Tapi kan gak dikebukin sama Oh, itu Valverde. Oh itu po. Baena. Itu Alex Baena. Oh gitu. Makanya waktu lawan Alex Baena tuh kesel mulu Valverde. Oh gitu. Dia ngatain Anaknya. anaknya kan gagal kandungan ya. Gugur. Main anak. Brengsek. Mana? Brengsek anjing. Oke, ada World Cup terus 2022 ikonik ya. Gila, itu match. Itu ya, itu ya. Lah, Mbappe. Mewah. Itu apa lagi? Udah 3 itu. Liverpool 2005 Udah, klasik. Apa World Cup 2022? Apa? Brazil. Brazil yang Enggak, World Cup 2022 Oh, tuh 2022 Argentina. Argentina. Prancis. 3-1. Oh iya Mbappe. robbery terbesar. Apa? Sorry, World Cup. Oh, Piala Dunia. Sorry. Piala Dunia lupa. Iya gua. robbery gue setuju sih. Iya. Guys, ini kita ngomong konspirasi ya. Gue udah bilang nih. Kan muncul, Mbak. Iya. Duel. Coba yang lebih delusional. Gini ya. Argumen gue yang tadi atau ini? Kalau Coba. gue nggak bilang mereka nggak akan effort ya, tapi nih sekarang lagi digiring mengarah Cristiano Ronaldo akan Iya. menang Piala Dunia 2026. Kalau dia menang dan di game-gamenya ada kontroversi, kita kan tahu lah, kita bisa ngeliat game lah. Kalau mau mainnya bagus banget ya deserve menang gitu. Tapi kalau game-gamenya kayak Pildun 2002 kemarin yang ada 2022 kemarin yang ada kontroversinya, ada apa? Jadi memang disetting untuk Juara. Ronaldo Portugal juara. Oh, berarti lu bilang Messi di setting. Bukan disetting. Bukan, berarti maksudnya itu jadi BKB ini. Iya. Jadi maksud BKB adalah Iya. secara fairness
kemungkinan Bulls. Cristiano Ronaldo menang World Cup itu kecil. Kecil. Gitu ya? Enggak. Bukan kecil. Oh, gitu Kalau ya. gue nangkepnya Kecil, adalah bukan menurut kecil. BKB adalah kalau Ronaldo menang Piala Dunia, otomatis Messi juga disetting, Ronaldo juga disetting. Iya. Oh. Begitu. Nah guys, menurut Kalau mau kalian main setting-settingan, setting yang paling indah adalah mereka final berdua. Lawan. Sebenarnya Karena kalau begitu akhirnya perbincangan tentang GOAT akan selesai di match itu. Iya, Nggak di milking ya? Kita Iya. mereka jangka panjang nih, long term. oke, Jadi oke. kita bikin beautiful ending gitu. Jadi Jadi dua-dua juara World Iya. Cup nih. lo ada siapa lagi tadi belum dibahas? Pitali, Bayern MU sih. Oh, itu keren. Oleh ya. Tadi sharingnya. Tadi sharing. KTM tadi. Made katanya mau ganti ke Istanbul. Oh, gue Istanbul. Ternyata Istanbul lebih 48. lebih UCL 14 berarti Password. ATM ya? Iya, password HP Sergio gua. Ramos ya? Iya. Masa password HP dikasih tahu goblok Banget sih, Dok. Terlalu doxing. Masa goblok banget sih, Dok? Dok, anjing. Masa password HP dikasih tahu? Goblok anjing. Kan lu pulang dari sini repot ganti-ganti lagi. Iya, terlalu bego. Terlalu bego, Mas. Tapi kan password HP gua ada 6 kode. Tinggal nambah 08 aja. Oke. Iya. Sama Ihsan satu lagi Gua cuman perbedaannya cuman ada UCL 12 ya. UCL. Uce Ikonik lah itu. Iconic buat JTTA, buat Ya, diri sendiri. akuin lah. Top of mind. Iconic buat diri Top of sendiri. mind. Top of Iconic lah. mind. Cerita underdog kan selalu menarik. Iya. Cerita Setuju, underdog. Itu kan rame banget Chelsea bisa menang tuh rame. Lebih ikonik Porto Monaco, bro. Lebih ikonik. Apa Porto Monaco Jose Mourinho? Siapa nih? Kasih Chelsea. tahu perjalanan Chelsea. Jon. Kasih tahu perjalanan Napoli, Jon. Villas Boas awalnya. Iya, kasih tahu Jon. Kita kalah sama Napoli, diganti sama KW-an Pep Guardiola Don alias Matteo. Di Matteo. Comeback yang ngegolin semuanya legend. Iya. Frank Lampard, John Terry, Didier Drogba sama Branislav Ivanovic. Berana. Comeback. Kok nggak pakai kata-kata Terus? legendnya digabungin gitu? Oh, karena emang mereka udah legendnya, justru baru turun temurun tuh. Frank, tadi. Terus Super Frank Nandes. abis itu apa namanya semifinal kita lawan the best team in the world. Ya, kasih tahu Barcelona. Jon. Barcelona. Berapa orang mainnya Jon? 10 aja. 10 aja. Dan yang nggak golin, yang nggak main, jujur kapten kita John Terry. Berapa Jon? 10 orang? Di Camp Nou? 2-1. Oh, 21. Oh, tidak gitu kan Torres. Oh. Kayaknya kalau kita ngomong ini kita bisa runutin ke 2007-2008 tuh yang di Moskow. Itu menurut gue lebih ikonik. Kenapa John Terry nggak main 2012? Itu pesanan dari Abramovich karena dia menggagalkan Chelsea juara Champions League 2008 di Moskow. Kepleset. Itu lebih ikonik. Lebih ikonik kepleset, Enggak bro. dong, masa menang pakai penalti ikonik? Gimana sih? Biasa. Nah, lu juga menangnya pakai 2012 menang itu final. Ya, bukan. menang di yang Ininya, ikonik itu konteksnya. yang ikonik itu Konteksnya. menang final champion lawan Munchen di kandang Munchen. Nah Ah, itu deh. ikonik tuh. Finalnya gimana Jon? Finalnya? Finalnya Allianz Arena. menit 83 Thomas Muller golin. Tapi dengan opsi disebutin enggak lah. menit 88 penalti 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 di tribun mana ya? jangan gitu dulu. Extra time Robben gak gol. Oh iya benar. Nan, Ternyata Robben minggu nggak lalu gol. posisi lu nanda lu kan? Lu ngerasain gak? Nah, kalau gue sekarang netral karena gue kayak aduh final banyak banget nih. Penalti shoot out di kandangnya dia sendiri. Iya, Di geter. tribunnya dia sendiri. Lu lihat dong tribunnya siapa itu? Lu, Dia merah tapi lu udah semuanya. nonton yang Peter Cech ditanya soal Udah. Iya kan itu menarik banget loh, itu Dia insight-nya menarik ngitung. banget. Itu dia. Pertanyaannya apaan? Oh, itu keren banget, Bro. S3 dia. Dia tuh emang mempelajari ternyata. Profesor. Basya nggak mau denger lagi. Gak usah main-mainin papan. Taruh papannya. Ospina mana bisa? Kalau Ospina jangan Ospina. Almunia mana bisa? Ospina mana bisa? Jangan sampai gue bawa Courtois nggak bisa nih. Courtois lagi. Sorry. Courtois, you talk about Courtois, bro, final. Gue kasih tau ya. Yang geser cek, yang bisa geser cek cuma Courtois. Gue kasih Iya, tahu diam. aja. Gue kasih tahu aja. Yang bisa geser Courtois cuman Kepa Arrizabalaga. Bernleno juga di Arsenal geser Cech. Ya anjing cek umur Digeser 56 Emi, anjing. digeser Emi tuh. Lanjut aja. Lanjut aja, guys. Satu lagi ya? Satu lagi ya? Sekarang pertanyaan selanjutnya, best 3 pemain one season wonder paling Susah menggila. lagi. Susah lagi. Best three. Pemain one season wonder paling menggila. Anjir, one season wonder. Bentar, konteks kayak Michu gitu termasuk berarti? Iya dong. Iya benar bisa. Siap semua, kita mulai dari Waldo ya. 1, 2, 3. Harusnya sih ini understandable. Gavi, Tchouaméni, Lukaku. Gue gak setuju di Lukaku sih. Gue rate Lukaku soalnya. Enggak, Lukaku juga nggak ada yang nge-rate sih kayaknya.
Jadi nggak ada yang nge-rate sih. Oh jadi nggak ada yang nge-rate. Iya, nggak Jadi bukan overrated ya. Enggak justru karena dia diincar banyak klub itu loh. Menurut gua padahal dia is not that good gitu. Ternyata nggak worse juga. Tapi selama di arguably lo mau real striker yang punya pace, punya badan, Tapi punya sebenarnya ball Lukaku striker. tuh klinis banget sih menurut gue. Ball striking Apalagi kaki itu kirinya Lukaku, ya, kaki tapi kirinya mentok dia sih kayaknya salah ngambil jalur black magic. Dia black magicnya kena ke dia tuh. Iya, balik ke dirinya. Kayaknya. Balik ke Sering dirinya. sial anjing. Iya. Ini kalau Apalagi gua yang itu. Lukaku. Tapi gue emang nggak bisa maafin dia sih. State apa dia Yang bikin diwawancara di interview. Chelsea. padahal lagi bagus Iya. bagus Iya, itu kan. goblok. Terus Jadi yang bukan kedua- rated karena menurut gua dia lumayan rated karena dia 100 gol kan di Premier Iya, League. tapi nggak over sebenarnya. Terus yang kedua final Inter Milan ngalangin Inter Milan. Wah itu berat. Iya. Sundulan Di Sial. Marco. Wah, Sial, sial. berat Itu sial itu. itu. Pindah sial. ke Napoli ya. Di Belgia 24 apa 22 tuh. Tiang berkali-kali. Oh last iya, minute, yang lawan Kroasia ya? berkali-kali tang. Lawan Oh Tang. itu kerasukan Batshuayi itu. itu lawan Kroasia. Kerasukan Batshuayi. Kalau Tchouaméni gue paham lah. Dia Iya. sering ngomong. Iya. Dia bukan level Real Madrid ya sebenarnya. Kalau Gavi bro, Kenapa Gavi overrated? Bro, overrated lah gila. Kenapa? Jauh bro dibanding Pedri, lu Frankie De Oh Jong. iya menurut gua. jauh. Tapi orang nggak rate dia juga dok. Makanya nih gua kurang paham juga nih. Gua. Overrated itu orang yang berlebihan. Enggak, Tapi Gavi lumayan sempat di-ratedin kan. Terus pada Ratednya- akhirnya kan dia cedera, Gua ngerti. Gak balik lagi, malah ngerusak ritmenya Barcelona menurut Bab gua. ganteng, bab ganteng. Bab ganteng. Bam dilirik sama Princess Spanyol. Bab ganteng dia. Gua kalau gua San, duluan buka. sih Ya pengen. deh. Coba. Biar akhirnya di Anda berdua. Reus, Ibra, Vini. Vini kenapa? Tadi gua mau naruh Ibra sih, tapi Vini kenapa? Vini overrated. Secara skill sih bagus dia sebenarnya. Dok, maaf dok, pengen digebuk gue langsung. Ya, gue sebenarnya bagus, tapi di bab egois, di bab dia pemain sok paling jago, sok dibutuhin, itu tuh yang membuat gue kesel. Gitu. Menurut gua overrated Vini. Apa? Itu bukan di skillnya. Tapi Tapi di mana dia mengemban suatu tahta Prince of Bernabeu. Itu overrated. Jujur aja dok. Masa abis Raul Gonzalez, Cristiano Ronaldo. Vinicius jadi Look bro, listen to the names. the most contributed. No, in bukan UEFA jago Champions nggak League. jagonya. kita ngakuin dia jagonya. Bukan jago nggak jagonya dok. Dia deserve the title nggak Prince of Bernabeu? Gak ada yang ngasih slogan Prince of Bernabeu ke dia juga gak ada. Boba. Kan gua bawa media. Prince of Bernabeu dia gak ada lah. Nah itu jadinya overrated gara-gara udah sampai dikasih Berarti itu. lu tuh terpengaruh oleh fansnya, bukan pemainnya. Ya iya, emang iya bener. Ya fansnya dong berarti. Iya. Bukan pemainnya dong. Kalau gue di bab Vini Karena gitu. fans Madrid juga udah pada muak karena banyak lah. Iya. Masa sih? Ya pasti udah ada. Ya karena menurut gua Dibunuh menurun. dia belakangan. Menurun dua. Kalau Ibra gue di bab Ibra lo berat sih. ini orang jago. Berat Ini orang banyak ngomong total. Ini orang tapi emang gue demen ya, gue demen nih. Dia gue demen tapi apa piala dia ini apa? Iya, itu. Apa yang dia dapetin ini apa? Dia nggak pernah. Gak ada big piala-piala liga besar. Liga Champions belum. Nggak, Ya, oke, kayak Champions Champions paham. belum. Waktu di Barcelona dapat La Liga nggak? Dapat dong sama Barca dong. 2009 2010. Harusnya dapat sih. Dapat. Dapat. 2020 dapat. Serie A Milan Dia doang, tuh apa pernah? Serie A Milan Milan terakhir kan? Milan terakhir tuh. sama MU dia Europa League. Iya. Tapi dia nggak main di final, Iya, dia dia pincang. pincang. Terus habis itu FA Cup ya. Enggak pokoknya itu di MU itu dia kan yang treble kecil tuh. Europa League, FA, Carabao tuh dapat semua dia. Oke, nomor 1 lo jujur Nomor 1 gua. Golim. Enggak, nomor 1 gua Reus. Orang bayar ya. Nah, nih operator begini. Tapi kalian tuh semua bilang Reus tuh cuman gara-gara ini orang loyal, ini orang baik, ini biasa. Gue lupa sampai nama ini dia benar harusnya gue naruh. Iya, ini orang operator. Nih, kalian semua tuh cuman terhasut dengan loyalitasnya aja. Gitu. Sama loyalitasnya, sama baiknya, sama kesiannya. Gua gitu. Lagi pengen main terus tiba-tiba nggak jadi itu di Jerman. Lagu TikTok, lagu sedih Black and White. Kayak gimana, When I see you again. Terus Lewandowski ditinggal, Sancho ditinggal, Aubameyang ditinggal. Kenapa nggak lu yang ninggal? Live football before football leaves you, bro. Fuck off lah, final bro. Udah Cruz lebih layak. Bentar, Final ini gitu. bukannya pertanyaan ada di gular terakhir ya? Iya makanya. Kok jawaban gue tiga-tiga beda ya? Nah, Iya beda karena semua itu pasti top of mind. Iya. Semua itu di top of gua mind. ada satu yang di pertanyaan gue tapi nggak masuk di 12 kayaknya ya.
Kalau Bang Oleh, gue dulu. Gue dulu. Kalau dulu. Boleh, boleh. Ya, kayaknya Bang Oleh dulu deh. Boleh dulu, oke, boleh. Bang Oleh dulu. Gue When I Jadi see Bang Basyar ada you terakhir. Phil Foden, Vlahovic, sama Ugarte. Itu apa Kak? Karim. Tanda kurung. Karim. Oh, Karim. Ya, tapi itu joke ya. Oke. Jangan narik. Overrated. Iya. Fokus gue di Foden sama Vlahovic. Kalau Foden jujur aja gue nggak pernah lihat dia konsisten. Ya. Even satu musim pun nggak pernah konsisten sebenarnya. Dan menurut gue dia ngerop PFA-nya Palmer di 23-24. Oh jadi karena itu. Dia ngerop. Ya. Karena timnya juara dia dapetin senior, Palmer dapetin junior. Padahal di musim itu semua orang ngakuin itu punya Palmer. Oke. Ya, tapi panelis pada ke Foden. Tapi tahun itu bukannya Foden golinnya double digit juga masih. Iya double digit. Tapi apa yang Palmer lakukan di Chelsea sebagai City's boy, Chelsea's man. Tapi City-nya kan juara. Dengan narasi underdog. Tapi City juara. Ya makanya City juara, City adidaya itu malah menegasikan kualitas Foden, bro. Menurunkan kualitasnya Foden. Saya jatuhnya. sama sih juga ada Foden kok. Nah, Kedua Vlahovic, gue nggak tahu kenapa dunia nge-rate dia. Mungkin dia jago, ya mungkin aja dia jago, tapi jelas dia bukan striker yang memberi perbedaan. Yang itu kali Kayak nge-rate. gitu-gitu aja. Yang itu kali nge-rate. Karena gitu. Coach Justin suka sama dia, semua orang nge-rate dia. Emang coach suka? Selalu. Suka dia. Selalu, Suka dia. Vlahovic. Suka doi. Masa sih? Suka Koji. Banget. Oke. Kalau Ugarte ya jokes. Ugarte Berarti ya jokes. Karim lah. Ya, oke. Bang, sebentar gue sebelum masuk ke Bang Basya. Pertanyaannya. Apa yang udah ditulis waktu sebelum tutup papan itu boleh diganti? Enggak. Enggak. Maksud gua ya udah. Bahasnya ganti. Tadi ganti yang nomor 1 dia. Gue lihat bukan itu. Ya udah yang enggak, tutup. spill dulu. Ya bukan itu. Oh, yang nggak ditutup fair. di Masa awal. kalau saya malah Nggak nggak fair kan? Iya. Nggak fair kan? Nah, Oh, kalau yang pertama, lu mau yang pertama banget. Iya. Ini udah ganti ketiga loh. Ya makanya yang pertama banget itu kan Oke, udah ditutup. Udah oke, ditutup tadi. oke. Kalau yang Walaupun kita pertama juga nggak tahu yang pertama Kalau siapa yang- ya. Gue masa tadi gue nggak sengaja. Oh kayak host kualifikasi Piala Dunia. Kalau yang pertama banget, Pas gua tutup, Saksi papai. pas Oh, gua yang tutup, pertama. pas gua tutup, nih. dia gua ngeliat masih itu. Enggak, yang tadi apa? Yang Iya. barusan yang Nggak usah diomongin udah. Iya, Nanti oke, aja. oke. Kalau ini ya, Iya. kalau ini gue jokes juga nih. Kalau tadi kan jokes kan. Oh, jokes. Kalau ini jokesnya Iksan, John Oh, Terry, jadi Iksan kan. John Iksan, Terry, Oh, lu sih gila, bro. John Ya, Terry, gila, Iksan. Gila aduh. Stop Bukan gue, Itu tulisan lu. jokes Apa Iksan? Iksan dari mana? Gua nggak ada ngomong. Kok Vinicius? Kok Vinicius? Proper Chelsea. Foden, Oh, Vinicius. dan Vinicius. Itu Mr. Chelsea. Itu ibaratnya lu Tony Adams tuh Chelsea. Iya, masa gue bilang Tony Adam Lo overrated. ini best center back all time gue. Itu 3 nama itu benar-benar Kalau kita fan base yang benci Arsenal semua Ini kan lagi. dalam kurung Iksan. Ini kan Chelsea ada yang benci. minta, udah saya Ada. ganti. Anda yang minta ganti loh Gila tadi. ya. Udah saya ganti loh Gila ya. tadi loh. Emang tadi sebelumnya apa? Haaland. Alan. Alan kenapa? Gue ngerasa kayak dia udah pure numbers aja. Menurut gue pribadi ya. Gila. Pure numbers. Aduh. Lu lihat di 7 games terakhir. Gue nggak cuma terakhir, cuman kita lihat tuh dia tuh cuman menurut gue. Oke, lu butuh gol, butuh rely on goal, oke dia. Tapi Mister, you buy striker, lu ngitung number, bro. I know. Cuma maksud gua kalau kita komparasi sama nomor 9 number 9, lu dulu punya Suarez, Aguero, Lewandowski, R9 dan segala macam. Ya Allah. Kualitasnya beda jauh menurut gua. Kok lu nggak nyebutin satu nama? Siapa? Yang terakhir Ballon d'Or striker. Karim Benzema. Menurut gua Sekarang dikasih kontrak kosong Iya. itu ya. Gak mau deh. Muka Al Hilal. menurut gua beda level menurut gua sama Haaland menurut gue. Begitu. Basya, siapa yang lebih baik pada Haaland? Tadi gue sebutin. Nah hari ini. Ya kita ngomong hari dong, kita ngomong Kylian. dia Kan kan hidupnya hari ini nggak gue fair. tahu, dong, tapi bro. Mbappe. tapi dia kan disandinginnya sama striker seperti yang kelas dunia seperti itu. Mbappe. Kalau komparasi ke Apakah mereka, striker tersebut di memakan hidangan low block seperti Haaland kan enggak, bro. iya Harus enggak consider juga lah. yang lain pasti makan dong. Siapa? Emang Anda kira striker di Premier League lain nggak menghadapi low block yang Haaland hadapi? Kan menghadapin juga. Aguero. Gue lihat pelan-pelan karena Gyökeres nggak bisa naik, dia mau tarik Haaland. Dia mau tarik Haaland ke bawah. Iya. Jatuhnya nih. Ini bukannya ad hominem. Ini bukannya ad hominem. Ad hominem lah. Sama kayak dulu gue nyebut gue nyebut Mosquera, abis itu gue bawa Hato, lu bilang ad hominem. Apa bedanya sama Bener, gue bener. sekarang? Oke, oke. Ya ad hominem Oke, dong. oke, oke. Itu peraturan dilarang di Grombol ad hominem oke, guys. oke, oke. Jadi Nggak, iya. aneh aja kalau Haaland overrated, aneh menurut gua. Bukan ini overrated komparasinya adalah Itu jokes gak Haaland overrated?
Gini, Enggak gini. gitu. Lo harus lihat angle gua. Angle gua adalah bukan dia striker jelek, tapi kalau dengan komparasinya striker elit lain yang pernah Dan nggak ada. ada yang komparasi ke striker zaman dulu. Lo enggak nih pasti ujung-ujungnya bakal sekarang aja udah hampir 100 udah lewat 100 gol belum? Udah lewat 100 gol. Udah kan, udah lewat kan? Kan dia pasti kalau dia bakal stay di sini bakal nyentuh 200, mungkin bisa ngelewatin Alan Shearer, mungkin gol di Premier League. Ujung-ujungnya bakal dikomparasi kan ke striker elit yang lainnya. Menurut gua secara kualitas individu Bukan kualitas liganya. dia tidak sekomplit yang lain. Cuma dia memang punya satu hal yang klinis, that's it, kayak Alan Shearer gitu udah. Jadi menurut lo Alan Shearer biasa aja? Oh ini pada menyimpang, bukan begitu maksud gue. Bukan begitu, maksudnya begitu. Kalau Vini? Kalau Vini ya udah Enggak, menurut gue tadi. Haaland lebih daripada klinis sih. Kalau karena striker lain bisa jadi klinis, tapi bagaimana Haaland menciptakan ruang, nerima bola, itu bukan soal klinis gitu loh. Tapi gue ngerasa dia tuh emang karakteristiknya emang lu harus ngasih bola ke dia banyak, dan atau nggak lu main tim yang transisi kayak Dortmund. Kan dia di Pep sekarang begitu. Dia bermain Tapi dia- tinggi di ruang Direct. sempit Tapi- bisa, tapi- ya. Bermain di ruang lepas bisa. Tapi dia bukan bisa yang kayak ngebawa sendiri. Lu liat Suarez golnya kayak ketemu Norwich, inget gak lu yang dia 4 gol Itu ke gawang against Norwich? Norwich, I know, Iya, tapi enggak, itu tapi maksudnya against Norwich. enggak, tapi maksud gua kualitas yang begitu. Yang Suarez long lawan shot PSG, gitu. Suarez lawan PSG, Iya long shot Benzema. gitu. Lu tapi mesti, nah ini balik lagi kayak gue bilang kualitas liga. Lu mesti juga nggak sih? lebih ke liganya. Gua terakhir ini gua ada sedikit OT. Gua nggak tahu, sengaja lewat di YouTube gua ada City lawan Chelsea. Chelsea itu menang lawan City waktu itu. Tapi gua ngelihat buset, beda banget sama zaman sekarang gitu loh. Permainannya udah beda banget total gitu loh. Zaman dulu, bukan zaman dulu sih, sebenarnya 2016 ya, 2015 lah. Itu tuh kayak space-nya banyak banget gitu. Chelsea. Itu yang gue Chelsea tadi. Space-nya banyak banget ya, Chelsea Mereka comeback. menikmati low block. Nah itu loh, space-nya banyak banget gitu loh. Jadi maksud gua kayak itu beda di kualitas liganya juga. Kalau misalkan ke contoh ya kayak Gerrard pernah ngomong kan, dia Arne Slot kan selalu komplain soal low block. Gerrard ngomong lah, nggak cuma lu kok, di zaman kita juga ada low block gitu. Itu Berarti masa-masa lalu. iya, berarti menandakan di zaman itu pun low block selalu ada gitu loh. Jadi emang striker elit juga merasakan itu. Cuma striker elit lainnya tuh dia bisa. Tuh, sorry, bukan hanya low blocknya tapi di masa lalu, tapi kualitas pemain zaman sekarang itu dia mendekat ke arah tengah. Jadi Iya. kalau dulu tuh kan jago-jago enggak. Kalau sekarang tuh lebih gini nih. Karena udah makin Lebih banyak. merata kan. Nah, Iya. back secara rata-rata, back yang dihadapi Haaland sekarang itu jauh lebih tangguh daripada back yang dihadapi Suarez. Suarez mungkin menghadapi 1-2 Iya. yang jago, tapi 3 4 5 6 7-nya enggak gitu. Enggak lah. Kalau menurut gue di era Suarez tuh udah transisi lah. Suarez kan di era 2013-an ke atas tuh udah transisi ke back pada bagus menurut gue. Bukan zaman 90 2000 awal. Ini udah transisi ke modern. Gue nggak bilang Haaland jelek, gue bilang kalau ini hal ini bakal dikomparasikan ke striker elit lainnya. Dan gue rasa dia tuh levelnya masih di bawah striker elit lainnya. Cuman memang satu kelebihan dia, ya memang dibutuhkan sepak bola. Kalau ya, gua itu. counter narasi gimana? Apa? Bahwa cuma Haaland yang strive Di mana? di konsep modern football yang defendingnya tambah gila, kualitasnya tambah tinggi. Oh, Cuma enggak. dia yang strive. Harry Kane strive. Artinya secara ya enggak, maksud gua ya oke lah, 1-2, a few yang strive, salah satunya Haaland. Makanya hipotesanya adalah dia the best, salah satu one of the best, karena di keadaan yang seperti A dia mampu. Ya the best in goal scoring. Ya oke, it's Dia striker, bro. Ya it's fair. Oke, striker nilai gol tuh fair. Tapi gue menilainya adalah sisi atribut individual skill kalau komparasi sama yang lain. Mungkin kalau bilang Haaland gak lengkap, gue setuju. Ya karena nggak lengkap itu, gue rasa dia akan dibawa striker lain. Jadi gua argumentasi di masa depan dia bilang Haaland striker terbaik dunia itu menurut gue nggak akan valid. Begitu. Jadi striker terbaik dunia hipotesanya harus lengkap. Menurut gue iya komplit menurut gue. Oke. Ya kita lihat R9 komplit, Suarez komplit, Enggak sih, gue gak ngerasa R9 bisa mainin perannya Haaland. sangat bisa. Lu Perannya lihat, Haaland ya? sangat bisa. Dia Ya enggak, dia poacher murni. ya R9 tapi bukan poacher. dia akan golin dengan caranya dia, kan nggak harus mainnya kayak Haaland, tapi di situasi Ya, berarti lain. nggak komplit. Lah, sekarang gini, Haaland memerlukan seorang playmaker kayak De Bruyne menurut gue untuk bisa strive. Gitu loh. Kita lihat, kita paling gampang, sampel gampang deh. Kita tahu dia tuh perlu 10 opportunity untuk bisa cetak 2-3 gol. Bola dikasih terus supply. Pendapat tuh gimana, John? Masuk akal Mas Yang. Hah? Masuk akal. Masuk akal ya? Masuk akal di bab yang memang harus disuplai masuk akal. Iya.
Tapi yang lain tuh dia Ya, bisa. makanya secara profil dia bukan pemain yang create untuk dirinya. Loh, makanya gue gak bilang dia jelek. Gue bilang dia striker elite. Cuman akan terjadi one day dia dibandingkan sama semua striker ketika udah melewati rekor-rekor ini. Gitu loh, dia nyetak 300-400 gol. Tapi menurut gua nggak akan pernah bisa melebihi striker kayak yang komplit yang lainnya gitu. Menurut gua. Masalahnya dia bilang overrated, bro. Itu gimana ya? Enggak sih, menurut gua dia nggak overrated, bro. Well rated lah. Gak overrated gak sih? Dia berfungsi maksimal di role-nya. Berfungsi maksimal di role-nya, setuju gua. Iya. Nggak, tapi ingat tadi lihat angle gua dulu dong. Angle gua adalah dia akan dibandingkan angle gua. Jadi POV-nya POV seperti itu, bener atau salah ya salah. Cuman angle gua adalah dia akan pasti dibandingkan sama striker-striker lain gitu. Dan Striker ketika elite lain. Iya, dan kalau ketika itu dibandingkan Yang lebih komplit. iya menurut gue. Karena Haaland nggak komplit. Fair dong. Kita ngomong sekarang sisanya tinggal siapa? Harry Kane, Lewandowski, itu mungkin zaman dulu. Berarti lu bisa bilang Suarez, siapa? Gab- Aguero. Batistuta juga begitu dong. Kenapa bisa? Iya kan dia bukan yang komplit juga kan, dia finisher kan. Tapi dia kan nggak di rate, nggak, maksud gua dia gini, dia di rate tapi dia nggak akan di rate lebih dari striker kayak Oke, misalkan contoh R9 gitu ya oke. misalkan ya. Enggak. Dan dia pun nggak mencetak gol mungkin akan seperti Haaland. Coba golnya Batista berapa? Gua nggak tahu golnya berapa. Tapi sebenarnya kita bermain di sebuah angan-anganan dulu sih. Angan-angan dulu yang Iya, mana memang. kita harus mengakui Loh, kalau suatu saat in- Ronaldo akan Haaland akan disandingkan dengan Nazario gini. Loh, itu kan akan, kita bermain itu di situ akan tuh. terjadi, Le. Ya, ini apapun yang ada di board Nah, ini as of now, adalah imajinasi as of kita now, kan. Enggak, menurut gua overrated itu yang sudah terjadi. Kayak menurut gua Foden tuh terlalu di hype, Vlahovic juga gitu. Ngerti gak sih? Terlalu di hype di luar outputnya gitu. Tapi kalau Haaland kan enggak. Haaland tuh jadi overrated karena lo masuk ke satu dimensi di masa depan. Iya. Lo bayangin suatu terjadi jadi overrated Iya. gitu. Karena gue takut itu terjadi. Karena menurut gue essence lu sebagai striker tuh jadi apa ya? Jadi mungkin yang tepat adalah Haaland itu pemain yang bisa banget potensial di overratedin di masa depan. Oke. Mungkin kayak gitu. Itu fair enough. Mungkin kayak gitu. Mungkin begitu ya. Terus yang kedua Vini dan Foden. Foden gue sama kayak lu. Foden sama ya. Sama kayak lu. Vini? Ya, Vini ya menurut gue dia nggak apa ya? Dengan Lo cari angle lain deh, Vini berat dong. iya berat. Apalagi dengan dia yang Enggak, pas maksudnya dari tadi tuh lu Fenomena alam statementnya aja. cuman dari berdasarkan fansnya gitu loh. Ya udah oke. nggak skillnya. Bukan dari pemain. Sekarang lu kasih tahu Iya, kita. Gua udah pernah bahas ini panjang banget sama dia gitu. Gua udah pernah bahas ini panjang banget sama dia gitu. Apa lu mau nanya apa? Enggak, lu jelasin aja ke kita. Kenapa dia tidak overrated? Iya. Kenapa dia tidak overrated? Kenapa dia tidak overrated? Karena dia salah satu winger terbaik dari 5 musim belakangan di left wing. Coba lu sebutin siapa lagi left wing? Gak ada, sepi. Yildiz doang sekarang. Yildiz doang. Sepi. Ya Allah, Yildiz lagi. Yildiz belum. Anda jangan belum Yildiz, belum. Tapi ya Ya, kalau maksud gua Sun bilang, oke left wing fine. tapi sepi dong. Left wing coba siapa coba? Sepi, emang sepi. Nggak dengan labeling Prince of Bernabeu. Nggak, Gak Itu ada. jangan Yang lagi. labelin itu lagi-lagi kan media. Anggaplah itu media, salah. oke, Anggaplah salah. itu. Apalagi tuh ya Oke. mungkin fans Vini. Gue juga termasuk Vini fanboy. Cuman gue gak pernah labelin Prince of Bernabeu. Enggak lah, gila apa sih? Udah pertanyaan gue apakah Terlalu lebay. di kalangan Madrid tuh lebih di rate Mbappe Vini? Mbappe kan? Mbappe ya? Untuk musim ini Nggak overall. Overall. overall Who's the better player? Aduh, agak sulit lagi kok overall ya. Who's the better player? Sulit, gampang anjir. Mbappe anjir. Nah, for this reason Iya. lu susah bandingin Overrated, anjir. Vini sama Mbappe. Ini kenapa Vini overrated? Enggak bro, enggak masalahnya ini dari pandangan gua pak. Gua tuh fans Madrid gitu loh. Iya. Jadi it's hard bro, karena gua ngelihat perkembangannya dia dari awal musim gitu loh. Cuma kalau compare sama Mbappe, maksudnya levels dong. Mismatch and levels dong. Anjay. Kalau compare sama Mbappe. Duh itu gampang. Oke, gue setuju lah kalau Mbappe oke, better dibanding Vini. Gue setuju. Gue Iya. setuju. Tapi lo Cuman lebih nggak, menyukai gue nggak. perjalanan- karena Vini kan ada perjalanannya juga kan. Di samping itu, ya dia the most contributed di UEFA Champions League. Dia the most contributed di La Liga juga. Belum ngasih apa-apa.
Selain personal record, iya dong. Di samping itu tapi Iya Mbappe dong. tetap bagus gitu. Bagus. Maksudnya iya. Enggak, maksud lu akan selalu naro. Ini nggak bisa karena lu kalau ini gua ke Vini tuh susah kalau Gua gua pribadi. paham. Karena apa yang udah gua lihat dari dia, bro, lu bayangin umur 18 tahun baru join Madrid, disuruh nge-carry setelah ditinggal Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo aja kita baru sadar, anjir iya ya, selama Ronaldo main di left wing itu nggak pernah ada penggantinya. Same like Vini right now. Tapi waktu itu udah Benzema. Bukan di left wing. Ya tapi maksud gua masih ada Benzema yang Vini 18 tahun udah dicemooh sama satu publik Bernabeu. Itu menurut gua salah juga. Lu umur 18 tahun. From Zero to Hero dan Vini emang ya. Oh iya jelas. Ada ya intinya secara singkatnya ada Iya. from zero to hero lah gitu loh. berarti menurut lu nggak ada angle untuk Vini overrated. Dan nggak gini ya, mungkin Nggak, sebenarnya gini sih. pertanyaan Mungkin dibalik. Vini- Apa konteks overratednya apa Vini- dulu gitu loh. Nggak. Kita be fair aja ya. Mungkin dia bukan overrated tapi dia hateable. Iya. Nanti nggak? Mungkin nggak overrated, mungkin dia emang well rated, memang layak Iya benar, setuju. menjadi the best left winger yang bisa ngasih glory ke Real Madrid. Tapi hateable-nya nggak ketolongan. Ini gue bisa ngerucutin lagi. What makes him hateable? Kalau gue pribadi sekarang lagunya. gue benci sama dia karena dia ada ribut sama pelatih. Oke. Tapi bukan berarti kayak lu bilang dia soal gampang terprovokasi atau gimana. Gue udah pernah bahas ini sama dia panjang banget. Terus kayak soal media nge-treat dia juga di Spanyol. Kita bisa bahas panjang banget bro. Kita bisa bahas panjang. Tapi kalau soal sifat dia di klub dari 2 musim belakangan ini dan dia nggak perform, gue setuju. Sifat dia ke klub. Oke. No, Tapi orang-orang nggak suka sama Vini bukan karena itu. Karena Iya itu kan? lah yang kayak misalnya dikit-dikit gue dirasisin, dikit-dikit komplain ribut Itu apa dia. gitu-gitu. Nah itu yang bakal ngomong gue panjang banget waktu itu ngomong sama dia. Ngomong di sini ya nggak apa-apa. Ini Tapi tapi kok- gue liat durasi ya harusnya pemain sekali berdia nggak menghilang 2 tahun dong. nggak menghilang 2 Bisa tahun. aja bro. Enggak, Mas. Gue bilang ini kayak zaman dulu. Zaman dulu pemain hilang semusim 2 musim orang kagak ngeh anjir. Iya, Iya. gue tahu. Tapi maksudnya ya udah kita pakai standar yang sekarang aja. Enggak, masalah gini, menghilang 2 tahun konteksnya apa? Karena menurut gua kalau misalnya lu ngomongin numbers, sebenarnya dia well rated numbers yang musim lalu. Berapa? Secara numbers 20 plus goal and assist. Iya, bagus. 20 sampai 30 bahkan. Iyalah, bagus. Which is good. Hmm. In the war season ya. Hmm. Enggak war season dia sih, sebenarnya lebih parah lagi dulu pernah under 10 malah gitu loh. Jadi ya bagus gitu. Cuman emang banyak orang tuh ini mungkin ini bakal debatable banget sih. Banyak orang mungkin yang banyak terutama fans Madrid juga banyak yang bilang aduh Vini ini terlalu banyak dribble sana sini, terlalu banyak dribble sana sini. Karena menurut gua di Madrid sekarang winger yang berani 1v1, berani ngambil resiko cuma dia doang. Iya benar. Only him. Sama Saka. Saka ya? juga berani, Oke, kayak gitu. Ya Saka maksud tuh gua kalau carry nggak nengok belakang. kalau Muka biasanya dong mas. Gue gak mau ngapain lo. Gue cuma senyum doang dan Itu- buka biasa aja dong mas. itu Gue cuma itu kalau teknik diskusi namanya apa ya? Bahwa dia tuh nyebut Saka mau ngejatuhin ini ngelempar ke lu. Karena dia sendiri ya kan. Gue senyum biar doang nggak mau lo. jadi evil ya. Gue senyum doang lo. Gila ya. Lo Far, lo pada nonton Far, gue nggak tahu itu kameranya di gue atau di dia. Dia gini. Gini udah. Iya, tahu. Pantatnya gue ngangin dikit. Lu tau gak? Tadi dia ini kaki gue ditendang-tendang sama dia ya. Pas mau ngomongin Saka Nggak, terutama. kenapa gue ngomong Saka? Karena Saka salah satu pemain, ini gue ngomong serius, no joke, yang kalau dia udah mau carry forward, dia nggak nahan, dia carry forward gitu. Iya. Gua. Dan itu yang ngebuat Vini kenapa di samping itu statistiknya progressive ball lebih gede, numbersnya pernah nomor satu juga. Lu bisa cek di Footmap atau apalah di Twitter juga ada. Tapi memang lebih banyak kehilangan bola ya karena ya dia ngambil resiko gitu loh. Iya. Mau nggak Jadi mau. menurut dia Lupa satu lagi. Siapa? Yang selalu carry nggak pernah nengok belakang dan gaspol. Garnacho. Esteva Willian. Nggak jujur, jangan ketawa jujur. Ya, iya bagus gila. Iya Emang lah, bagus banget, Esteva gila. berani bro. Wah ini Ibrahim Rabach belum muncul loh. Enggak lah, belum lah dia. Kalau ada Ibrahim Ini- Rabach, Dia dari 2027 kita omongin. Ini gue belum lihat nih Ibrahim Rabat tuh kayak gimana, belum lihat gue. Messi muda. Hah? Bentukan. Satu musim Oh, bentuk. GA-nya 90. Aneh. Gimana ya? Sorry. Kayak Temi Abraham pernah juga. Temi Abraham kayak dulu begitu. Oke, mantap. ya udah guys. Kalau kamera di gua terus dipindah dari Bang Ole ke gua, terus Bang Ole nunjuk, itu lucu banget. Kalau dapat tuh Ya udah guys, ini dia kita main apa namanya tadi Family Tree, Family Yeah. Tree Football. Family Tree.
cabang keluarga anjing. Football All Tree, keluarga, anjing. Football Tree kita diskusi banyak, ada yang kontroversi, ada yang masuk akal, ada yang pokoknya ini dah kalian tontonnya dari awal lagi. Kalau misalkan kalian masih bingung sama statement dari kita, kalian ulang lagi, kalian tonton lagi. Itu aja guys, thank you udah tonton. Semoga kalian happy dengan konten kita kali ini dan tulis di kolom komentar kira-kira ada ide konten apa nggak gitu buat kita supaya kita makin terbang tinggi. Itu dah guys, thank you. Let's go. Udah.